Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah kalian semua dalam keadaan baik. Dan mari kita mulai pembelajaran kita pagi ini dengan terlebih dahulu kita mulai dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas. Pak Guru absen terlebih dahulu. Langsung saja ya, siapa yang hari ini tidak hadir? Makasih. Fakti apa keterangannya sakit? Selain Fakti siapa lagi? Afifa. Pipa. Materi kita hari ini atau materi kita pagi ini tentang manusia sebagai khalifah. Minggu lalu Pak Guru sudah menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah. Hari ini sebagai penyempurna kegiatan pembelajaran kita manusia sebagai khalifah. Jadi manusia sebagai khalifah itu harus kalian tahu apa tugas manusia sebagai khalifah dan apa itu manusia sebagai khalifah. Tujuan pembelajaran kita pagi ini itu ada 4, sama seperti minggu lalu. Yaitu yang pertama, melalui tayangan video, nanti ditayangkan 2 video, kalian dapat menyebutkan makna manusia sebagai manusia atau sesama kita. Yang keempat, dengan penjelasan dari guru, kalian dapat menciptakan poster sederhana yang mencerminkan sikap sebagai khalifah. Yang berikutnya lagi, tujuan karakter yang akan kita capai pada pagi ini. Apa karakter? Karakter itu pembinaan sikap, perilaku. Setelah mempelajari pembelajaran kita, harusnya kita dapat masuk ke dimensi profil lulusan. Apa yang harus kita capai? Yang pertama iman dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keluargaan, kegotong royongan, kerjasama itu di keluargaan. Pendalaman kritis, kalian juga bisa bagaimana bernalar kritis, bertanya, menjawab, dan menyampaikan. Yang berikutnya, kalian bisa kreatif. Dalam kegiatan kita ada pembuatan poster sederhana atau menggambar poster. Itu dalam kaitannya tentang kreativitas. Kolaborasi, bagaimana berkelompok. Bagaimana kalian kerjasama berkelompok, kalian menghargai pendapat teman, dan bagaimana kolaborasi untuk menciptakan tugas yang akan kita lakukan secara berkelompok nanti. Terus kemandirian, masing-masing mandiri dalam bekerja. Terus bagaimana kesehatan, apakah di pembelajaran kita ada tentang mengajarkan kesehatan atau tidak? Dan yang terakhir adalah komunikasi. Sebentar akan ada kelompok yang akan mempresentasikan di depan. Itu karakter yang akan kita capai. Kalian bisa berbicara, kalian bisa berpikir, dan kalian bisa menciptakan apa yang memang ditugaskan sebentar. Yang berikutnya lagi, mari sebelum Pak Guru memulai kegiatan pagi kita, Pak Guru akan membagi LKPD langsung ya. Pak Guru akan membagi LKPD kelompok masing-masing dan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ini materi dan LKPD. Nanti kerjasama ya. Ini materi dan ini LKPD kelompok. Di dalam LKPD dan materi, sebelum kita memulai, perhatian semua.
Sebelum kita memulai ini materi tentang pembelajaran kita, dan ini adalah LKPD yang akan kita kerjakan secara berkelompok. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari terlebih dahulu kita mulai dengan tempo 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, atau kita menyanyikan lagu dulu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Silakan semuanya berdiri. Boleh berdiri. Silakan berdiri. Setelah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kita mulai dengan ice breaking, dan kita akan mulai dengan pembelajaran. Kita mulai ya. 3. Lihat apa-apanya dari Pak Guru. 3. Lagu 7 kebiasaan dulu ya. 3, 2, 1. Kita mulai dengan speaking. Masih berdiri nak? Masih berdiri. 7. Sekarang kita mulai dengan speaking. Speaking kita sama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk dada, seperti biasa ya. Tepuk tangan, tepuk dada, tepuk paha, injak bumi, teriaklah. Ha. Tambahan, ada tambahan. Minggu lalu kan tidak ada kan? Teriaklah. Ha. Terus yang terakhir semuanya. Oke ya, kita mulai. 3, 2, 1. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk dada. Kalau kau suka hati, tepuk dada. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk
sering kita sebut dengan istilah khalifah. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab yang kedua, manusia sebagai khalifah. Pengertian khalifah. Kalian sudah pernah membaca tentang kisah penciptaan Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, para malaikat mengajukan keberatan atas tugas Nabi Adam sebagai khalifah. Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Kemudian mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah adalah pemimpin untuk mengurus bumi, untuk melaksanakan perintah-perintahnya, dan memakmurkan bumi, serta memanfaatkan segala isinya. Tentu ini tugas yang sangat berat bagi manusia. Kalian adalah calon-calon pemimpin yang mendapatkan amanah dari Allah agar mampu mengurus bumi yang telah Allah ciptakan. Tugas-tugas manusia sebagai khalifah. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas yang dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, tugas-tugas utama sebagai khalifah antara lain terus belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Allah memerintahkan kepada kita untuk terus belajar sepanjang hayat. Belajar dan terus belajar, itulah tugas kita. Dengan belajar, kalian akan semakin mampu menghadapi tantangan kehidupan, menjaga akal pikiran dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah. Allah telah memberikan kenikmatan yang istimewa untuk manusia, yaitu akal dan pikiran. Sebagai bentuk rasa syukur, maka seluruh kehidupan ini kita serahkan kepada Allah. Mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan. Allah menugaskan manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan tetap rukun dalam kebinekaan. Menjaga alam agar tetap lestari. Manusia bertanggung jawab mencegah alam dari kerusakan. Kerusakan alam dapat menimbulkan bahaya dan malapetaka bagi penghuninya. Karena itu, sebagai khalifah kita harus menjaga dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kota yang indah dan Ingatkan sekali lagi ini tugas yang video kedua ini cerita tentang bagaimana anak-anak yang bisa menjaga lingkungan dan yang tidak bisa menjaga lingkungan, dan bagaimana solusinya ketika terjadi bencana. Mari kita saksikan sama-sama ya. taman bersih dan asri, anak-anak tumbuh ceria. Banyak anak sedang bermain dalam damai, diiringi dengan bunyi gemericik aliran sungai yang mengalir dengan jernih. Namun, suatu ketika keindahan itu mulai terhadap. Sampah-sampah kecil mulai terjadi. Ada yang membuang bungkus makanan, ada yang seenaknya membuang daun pisang. Orang-orang seakan lupa bahwa
kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Denis, buang sampah sembarangan. Santai aja, nanti juga ada yang bersihin. Sedikit demi sedikit, sampah mulai menumpuk, mengotori jalanan, mengisi selokan, hingga akhirnya mencemari sungai. Buang aja di sini, tempat sampah kan udah penuh. Binatang pun mulai merasa tak nyaman. Lingkungan yang dulu bersih, kini mulai menjerit diam-diam. Gak bisa tidur, bau banget. Ini bukan rumahku yang dulu. Hujan semakin turun dengan deras. Tapi bukan hanya air yang mandi. Sampah-sampah yang dibuang sembarangan juga ikut terbawa arus. Saluran tersumbat, air meluap, dan lingkungan pun semakin tercemar. Hujan turun. Aku harus segera pulang. Tapi kok airnya kotor banget ya? Ini semua karena kalian membuang sampah sembarangan. Sungai jadi rumah sampah, bukan rumah kami lagi. Air membawa semuanya, dari jalanan kota hingga ke sungai. Sampah-sampah itu terus mengalir, menumpuk, menyumbat, dan mencemari. Sungai yang dulu jernih, kini berubah jadi kelam. Ikan-ikan menghilang, bau tak sedap menyebar kemana-mana. Hal inilah akibat dari kebiasaan kecil yang tak pernah diubah. Air tak dapat mengalir. Sampah-sampah menumpuk, menahan arus, dan hingga akhirnya meluap kemana-mana. Dari saat itulah suara asing terdengar dari tumpukan itu. Tolong, kami menumpuk di sini. Kami bukan ingin mencemari, tapi kalian yang melempar kami sembarangan. Apa? Sampah bisa bicara? Sungai tak lagi mengalir seperti dulu. Ia disumbat oleh amarah diam, sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Kini seorang anak mulai menyadari bahwa semua ini ada akibatnya. Kami dibuang sembarangan, sungai jadi tersumbat. Jadi ini semua akibat sampah dibuang sembarangan. Air yang tak biasa mengalir akhirnya meluap, menyapu jalanan, rumah, hingga kehidupan. Semua orang panik, tak ada yang siap. Tapi semua ini adalah hasil dari pilihan kecil yang diabaikan. Tidak, bagaimana terjadi? Rumahku semuanya hancur terbawa arus. Melihat banjir yang semakin parah, warga mulai sadar akan akibat perbuatan. Kini saatnya bertindak, bukan hanya mengeluh. Adik, kita harus bertindak sekarang. Tapi apa yang harus kita lakukan, Adel? Kalian harus membersihkan sungai dan membuang sampah pada tempatnya. Kesadaran tanpa tindakan hanyalah bualan saja. Warga mulai bergerak bergotong royong membersihkan lingkungan dari sampah. Ayo semua, kita mulai bersihkan lingkungan dari sini. Ayo, masukkan sampah ini ke dalam kantong.
Perubahan telah terlihat akibat pembersihan lingkungan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Air sungai pun mulai mengalir kembali. Wah, airnya sudah jadi bersih dan air mengalir lagi. Kita harus terus menjaga kebersihan. Sungai yang mengalir lancar memberikan dampak pada menyurutnya air banjir yang sebelumnya menggenang. Banjir yang menakutkan pun perlahan menghilang. Lingkungan yang telah bersih membawa kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Mereka berjanji untuk menjaga lingkungan agar tidak memberi bencana lagi. Ayo jaga kebersihan lingkungan. Semua yang terjadi merupakan pembelajaran bagi kita semua. Menjaga lingkungan tetap bersih adalah tugas kita semua. Hal kecil yang dapat kita lakukan seperti membuang sampah pada tempatnya memberikan dampak besar bagi kehidupan sekitar. Melalui lingkungan yang bersih dapat memberikan kenyamanan dan menghindarkan dari bencana banjir. Marilah kita semua menjaga lingkungan mulai dari diri sendiri demi masa depan yang cerah. Itu sudah ada tugas yang Pak Guru berikan. Yang pertama, apa saja yang bisa dilakukan oleh anak-anak seperti kita untuk menjaga bumi? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kalian semua lakukan untuk menjaga bumi seperti tayangan video tadi? Apa yang bisa kita lakukan? Terus yang kedua, apa yang terjadi jika manusia tidak bertanggung jawab sebagai khalifah? Yang pertama, apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan anak-anak seperti kita untuk menjaga bumi? Dan yang kedua, apa yang terjadi jika manusia tidak bertanggung jawab sebagai khalifah? Terus yang terakhir, dari diskusi ini buatlah sebuah kesimpulan. Tiap kelompok menuliskan kesimpulan dari diskusinya, lalu presentasikan di depan kelas. Apa contoh kesimpulan? Sebagai khalifah, kita harus membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan tidak merusak tanaman. Itu sebagai contoh. Boleh pakai misalnya sebagai kelas 5, sebagai siswa kelas 5. Apa yang kita lakukan? Bisa ya? Silakan dikerjakan tugasnya di LKPD-nya masing-masing. Silakan di kelompok. Ini kelompok 1 seperti kemarin ya. Ini kelompok 1. Di sini kelompok 2. Di sana kelompok 3 dan yang di sana kelompok 4. Silakan kelompok masing-masing kelompok menuliskan siapa ketua kelompoknya. Nanti kalau nanti ketua kelompok namanya ya. Masing-masing anggota kelompok silakan membantu ketua dalam merumuskan tugas yang diberikan. Jangan lupa tulis nama siapa ketuanya dan kelompoknya, teman-teman kelompok. Waktunya kita itu tidak banyak. Pak Guru kasih waktu 5 menit. 5 menit itu tidak banyak ya. Silakan berdiskusi karena soalnya juga tidak banyak. Soalnya hanya 3. Silakan berdiskusi. Kerjasama. Silakan bekerja sama supaya bisa merumuskan yang terbaik. Di sini.
Terlambat bisa. Kesimpulan. Coba diulang kesimpulannya. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan. Siapa dulu? Terus kelompok 2. Silakan kelompok 2. Boleh kelompok berbaju ya, siapa yang siap kelompok? Kelompok mana yang siap? Kelompok 1 sudah ya. Kelompok 3 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai khalifah kita harus menjaga alam dan tidak merusak sungai atau lautan. Akan terjadi bencana alam misalnya banjir, longsor dan bahaya tadi. Kesimpulannya sebagai putri kita harus menjaga alam tanah maupun sungai. Dan juga harus menjaga keberlangsungan atas semua kita. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya lagi untuk kelompok 4 dan kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 dulu. Masing-masing dengarkan ya. Perhatian baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, iya, itu kesimpulannya kita harus menjaga lingkungan agar tetap bagus. Yang berikutnya terakhir kelompok 4. Kelompok silakan. Ini kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang 4 ketua anggota Airan Zikram Abu Azhar. Apa saja yang bisa dilakukan anak-anak untuk melakukan membuang sampah pada tempatnya dan menghemat air. Apa yang terjadi jika manusia tidak bertanggung jawab sebagai khalifah? Dengan mencemari sungai atau lautan dan akan membuat tanaman yang sudah menjadi rusak. Kesimpulan, sebagai warga Sidoarjo kita harus menjaga kebersihan sekolah dengan baik dan harus saling gotong royong. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kesimpulan yang kita dapat dari diskusi kita bahwa ada yang perlu kita lakukan sebagai khalifah dan ada yang memang ada yang bisa perhatian ya. Pak Guru ulang, sebagai penguat diskusi kita, apa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi sebagai anak-anak muslim. Kita sudah ditekankan untuk bertanggung jawab menjaga bumi. Yang kedua, kalau kita tidak bertanggung jawab, banyak dampak yang akan terjadi. Bukan dampak ini bukan kita tidak rasakan. Semua dampak yang terjadi kalau kita tidak bertanggung jawab sebagai khalifah, maka dampaknya kembali kepada manusia. Ya. Berikutnya kita sebelum kita membuat poster ada
kegiatan yang harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatian semua, perhatikan Pak Guru. Dalam kehidupan sehari-hari, ayo perhatian kelompok 3, kelompok 4, perhatian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bersentuhan langsung dengan lingkungan kita. Jangan sampai apa yang kita pelajari itu kita tidak laksanakan. Contoh di kelas 5. Contoh di kelas 5, kalau kita tidak menjaga kebersihan kelas, apa yang terjadi kalau kita tidak menjaga kebersihan kelas? Pasti dampaknya kotor. Kalau kelasnya kotor, kalau di kelasnya kotor, apakah kita bisa belajar dengan baik? Jadi nanti di kehidupan sehari-hari menjaga kebersihan itu harus selalu kita lakukan. Caranya apa? Tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya. Salah satunya apa? Tidak membawa botol plastik, tapi kita membawa botol dari rumah. Sehingga apa? Tidak membuang sampah sembarangan kan? Yang berikutnya lagi, untuk kegiatan poster, kegiatan kedua, perhatian dulu. Membuat poster untuk kegiatan kedua di LKPD yang kedua, kita akan membuat poster seperti minggu lalu ya. Petunjuk sudah ada di lembar kita masing-masing. Sekarang dikerjakan. Contoh poster yang bisa kalian buat seperti minggu lalu. Ini contoh ya. Ini contoh. Minggu lalu juga sudah ada yang buat, dan sekarang kalian berkreasi, kolaborasi, bekerja sama untuk membuat poster yang menarik. Silakan diwarnai. Waktunya juga Pak Guru kasih waktu 5 menit. Waktunya 5 menit, tidak banyak ya. Silakan berkreasi. Silakan tampilkan. Kelompok yang selesai silakan tampilkannya. Jangan dilupa kalimat posternya ya. Tampilkan saja. Kalimat poster jangan lupa ya. Kalimat poster ini. Kelompok yang sudah boleh pertama presentasi hasil posternya. Posternya. Ada kelompok yang sudah selesai. Kelompok mana yang sudah selesai boleh tampilkan. Waktunya 2 menit lagi lah. Kami kasih tahu. Jangan lupa kalimatnya ya. 2 menit lagi kita akan tampil. Dua menit lagi kita akan tampil ya.
kasih apa warna saja yang ada di kelompok ini. Sekolahnya ya, jangan nama pendek, jangan nama panjang, nama panjang. Nama asli ya. Iya, itu nanti di centang saja. Centang ini. Ya, sudah alasan. Ini lembar ditulis sama aslinya ya. Nanti yang ini dan nanti ini nanti dicentang ya, mana yang alasannya apa di sini. Untuk kelompok yang pertama mau presentasi silakan. Silakan kelompok yang mau pertama presentasi. Hasilnya presentasi. Jangan lupa kerjakan dan pakainya. Silakan. Ayo, sambil kelompok lain mengerjakan posternya, sambil mendengarkan apa yang dihasilkan oleh kelompok 3. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil poster dari kelompok 3. Silakan. Apa bacaannya coba? Apa kalimat? Ini kalimat poster. Kelompok 3, kalimat posternya itu adalah sayangilah bumi kita. Hasilnya bagaimana teman-teman? Kelompok 1, 2, dan 4 bagaimana hasilnya? Bagus? Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3, silakan. Untuk kelompok 3, silakan kerjakan dari KPD-nya. Untuk kelompok 3, silakan dikerjakan dari KPD-nya. Kelompok lain, silakan. Ada kelompok yang mau presentasi lagi? Ada. Sudah? Ayo. Kelompok 1, kelompok 2. Iya, laki-laki biasa. Silakan laki-laki. Silakan teman-teman. Siapa yang datang? Jawab. Habis tampil dulu baru dikerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang kakak kamu. Apa kalimatnya? Jaga bumi bisa. Ayo kasih lihat. Ayo untuk kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 4 bagaimana hasil posternya? Keren ya? Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Langsung dikerjakan ya. Langsung dikerjakan. Baru ambil langsung lagi. Ya kan? Silakan dikerjakan. Ini bisa jadi panduannya. Ini bisa jadi panduan. Silakan maju deh. Kelas kelompok 2, kelompok 3 tadi sudah ya. Hasilnya baru kembali ya. Itu ada panduannya. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan kalimat itu.
Ini hasil kreasi poster dari kelompok 2. Bagaimana hasilnya teman-teman? Bagus. Ya. Kalau bagus mana tepuk tangannya? Terus yang terakhir dari kelompok 4. Hasilnya tadi Pak ambil kembali ya. Ini dari perwakilan dari kelompok 4. Muhammad Zikram. Silakan. Bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tunjukkan kalimat posternya. Lihat ini poster dari kelompok 4. Silakan lihat teman-teman bagaimana gambarnya. Bagaimana hasil gambarnya? Keren ya? Ya. Coba baca kalimatnya apa ya, kalimat ditulis di posternya. Apa kalimatnya? Silakan dibaca apa kalimatnya. Ayo jaga bumi. Yang kedua apa lagi? Ayo menjaga lingkungan bumi. Ya, kan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekarang sebagai kegiatan selanjutnya, LKPD masing-masing sudah ada di meja kalian. Silakan dikerjakan, ditulis dengan nama asli, nama panjang atau nama sekolah. Jangan lupa ya, di lembar terakhir. Jangan lupa di lembar terakhir ada refleksi diri. Ada refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan dicetak dari lingkaran itu apa yang kalian rasakan ketika kalian belajar hari ini dan apa alasannya. Yang sudah mengisi lembar LKPD-nya, mari kita refleksi ya, sebagai refleksi akhir. Ya, belakangan jangan lupa alasannya ya. Perwakilannya satu panggul bisa satu orang untuk membacakan hasil refleksinya. Siapa yang di masing-masing kelompok ya? Siapa yang maju untuk membacakan refleksinya? Silakan yang kelompok 4, perwakilan pertama kelompok 4 sebagai akhir. Silakan kelompok 4 untuk membacakan refleksi akhir pembelajaran kita. Sebelum pembelajaran kita akhir. Nanti salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perasaannya hari ini? Ya, perasaan kelompok 4 yang mewakili kelompok 4, perasaannya hari ini itu gembira. Kenapa alasannya gembira? Apa alasan pembelajaran? Soal pembelajaran, pembelajarannya kenapa gembira hari ini? Nanti sampaikan ke teman-teman. Ya, nanti tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ini ditambah lagi ya. Perwakilan kelompok lain siapa? Untuk bagaimana perasaannya belajar pagi. Kelompok 4 sudah. Kelompok yang lain? Adakah yang mau tampil? Yang mau menunjukkan dirinya sendiri? Yang mau tunjuk dirinya sendiri silakan. Bagi kelompok 4 yang sudah, nanti kumpul di mejanya Pak Guru ya. Kelompok 4 kan sudah kan? Silakan kumpul di mejanya Pak Guru. Nanti Agung yang bawa, Agung saja. Agung yang bawa. Ada?
Silakan menyaksikan perasaannya hari ini saat belajar. Assalamualaikum. Kasih kita besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perasaannya hari ini? Senang. Perasaannya Syawal hari ini senang. Apa alasannya belajar hari ini senang? Bisa mengetahui arti manusia sebagai khalifah, yaitu apa? Sebagai pemimpin untuk menjaga bumi. Kasih tepuk tangan dulu untuk perwakilan kelompok 2. Silakan. Nanti kelompok 2 yang sudah selesai kumpul di meja 40 lagi ya. Nanti sama-sama. Kelompok 4 sudah semua. Kelompok 1 dan kelompok 3, siapa yang mewakili untuk refleksi pembelajaran kita pagi ini? Sudah semua? Ayo, ayo. Kelompok 3 terampil, ayo silakan. Di bawah yang ini. Ya, perwakilan dari kelompok 3. Kami tinggal menunggu kelompok 1 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perasaannya? Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Senang. Kenapa? Apa alasannya belajarnya hari ini senang dari kelompok 3? Iya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terakhir dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Siapa yang mewakili kelompok 1? Kelompok 4 sudah kumpul ya. Kelompok 3 kalau sudah selesai nanti dikumpul di meja 1 ya. Yang sudah selesai. Yang belum silakan dilanjut. Kelompok 2 juga sama ya. Langsung di meja 1. Silakan kelompok 1 yang mewakili Cynthia. Wakil teman-teman yang masih menunggu. Bacakan ini. Silakan. Ini perwakilan dari kelompok 1. Silakan. Bagaimana perasaannya pagi ini belajar? Semangat. Kata Cynthia hari ini dia semangat. Apa alasannya Cynthia? Mendapat hal-hal baru atau belajar hal-hal baru dan mengetahui tugas manusia sebagai khalifah. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 yang sudah KPD-nya langsung kumpul di paku ya. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita pagi ini, bagi yang belum selesai LKPD individunya, silakan dikerjakan dengan baik dan pastikan semua selesai ya. Sebagai kesimpulan, perhatian kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, perhatian semua. Sebagai kesimpulan pagi ini, pembelajaran kita itu berkaitan tentang lingkungan sehari-hari kita, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kegiatan pembelajaran hari ini itu tentang kehidupan nyata kita, tentang tugas manusia sebagai khalifah. Tugas manusia sebagai khalifah itu banyak, bukan hanya beribadah, menjaga lingkungan, menghormati sesama, menghargai sesama,
itu menjadi tanggung jawab kita sebagai khalifah. Selanjutnya, pembelajaran kita mudah-mudahan dapat kalian bawa sampai ke rumah, dan sebagai tugas untuk kalian semua, kalian dapat meneladani perilaku yang baik tentang bagaimana tugas khalifah, bagaimana tanggung jawab khalifah. Tanggung jawab khalifah menuntut ilmu, ya, betul atau tidak? Terus apa lagi? Tanggung jawab kita sebagai khalifah apa? Menjaga bumi tetap lestari. Apalagi yang kedua, menjaga kebersihan. Yang keempat apa? Menjaga alam. Menanam pohon agar tetap lestari bumi kita. Karena kenapa? Bumi kita, kalau alam ini tidak lestari, maka dampak yang terjadi itu akan berkaitan dengan manusia. Coba contoh abrasi. Kalau ada yang mengambil pasir, pasti Wakatobi akan tenggelam. Makanya itu dijaga. Bagaimana caranya? Jangan memancing ikan yang menghasilkan pasir. Betul atau tidak? Contohnya ikan Napoleon, misalnya yang dilindungi sekarang. Terus menanam pohon bakau kalau di laut. Sebagai tugas untuk kalian semua, mulailah memiliki tanggung jawab sebagai khalifah. Buatlah hal-hal kecil di rumah yang berkaitan tentang tanggung jawab kita sebagai khalifah. Contoh, membuang sampah pada tempatnya. Kalau ada orang yang membuang sampah di sembarang tempat, kalian nasihati. Kalau dia orang besar, tegur. Kenapa? Karena untuk menjaga bumi tetap lestari, agar lingkungan kita tidak bau dan tidak tercemar. Terus sebagai akhir perjumpaan kita, Pak Guru mengucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah banyak berpartisipasi dalam pembelajaran kita. Dan ingat, laksanakan tugas kita sebagai khalifah. Sebagai penutup, ayo silakan itu. Boleh sebagai penutup, sebelum kita tutup, mari diselesaikan tugasnya kita dan ditutup ya. Kita terlebih dahulu kita SDK dulu. Kita full. Kita SDK. SDK-nya kita karena masih ada yang belum selesai, Kelompok 2, kelompok 1 juga belum. Kelompok 3 sudah ya. Kelompok 4 sudah. Mantap. Kelompok 3 dan kelompok 4 hari itu tadi ya. Kelompok 1 dari Ikra. Kelompok 2 tinggal Azil ya. Sambil menunggu Azil dan Ikra, mari kita tutup kegiatan kita. Sebelum kita tutup, mari terlebih dahulu kita berdoa sebagai akhir perjumpaan kita pagi ini. Silakan ketua kelas tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dua
selesai boleh istirahat.